Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman baca RBC dimanapun teman-teman berada. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat ya. Karena emang harus sehat di masa pandemi ya seperti ini. Belum selesai ya Pak ya pandeminya. Tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita agar kita juga lancar aktivitasnya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita hari ini akan berbincang-bincang dalam podcast RBC. Bersama siapa? Tebak dong. Sudah ada di judulnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Ada Pak Hutri, sorry Pak. Ya. Halo Pak. Halo Mbak Ayu, salam sehat. Oke, salam sehat teman-teman. Pak Hutri, bener ya Pak ya Pak Hutri ya? Oke, kita katanya ini ada sejarah panjang ya di balik namanya Pak Hutri. Tapi kita tidak akan membahas itu teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang literasi akar rumput. Tepuk tangan dulu. Oke, Pak Hutri, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Nah, Pak Hutri ini adalah penggerak literasi di akar rumput ya Pak ya, di masyarakat-masyarakat yang di pedesaan gitu ya, untuk anak-anak yang kita nggak tahu sih latar belakangnya seperti apa, nanti kita akan tanya lebih jauh lagi. Tetapi salah satu yang aktif digerakkan oleh Pak Hutri ini adalah Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara atau disingkat dengan Lensa. Ini semacam komunitas atau komunitas? Oke, komunitas gitu ya. Jadi ada penggeraknya juga, ada orang-orang yang diedukasi gitu ya. Oke, ada Lensa, kemudian juga aktif sebagai ketua organisasi GPMB. Apa tadi kepanjangannya Pak? Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Malang. Oke, di Kabupaten Malang. Wah, banyak sekali sih sebenarnya ya track recordnya Pak Hutri ini ketika berbicara tentang literasi di akar rumput. Pak Hutri, sebelum masuk ke pertanyaan yang serius-serius nih, kita mau pemanasan terlebih dahulu ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat Pak. Singkat aja ya, satu kata kalau bisa mewakili it's better. Tapi kalau satu kalimat pun nggak apa-apa. Ya. Siap ya Pak ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama, literasi seberapa penting Pak? Sangat penting. Sangat penting sekali. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah, apakah literasi selalu diidentikan dengan buku? Tidak juga. Tidak juga ya Pak? Tidak juga. Bisa yang lain contohnya apa Pak? Contohnya berupa artefak, Oke. ya, yang itu tidak harus teks, gitu ya, bentuk pahat, bentuk lukisan, bahkan bentuk peradaban secara lebih luas. Gitu ya. Oke, literasi tidak identik dengan buku ya selamanya. Nah, yang ketiga, ini ada titipan sebenarnya. Teman perjuangan yang paling berarti Pak dalam menyuarakan tentang literasi ya, dalam berjuang gitu Pak. Teman perjuangan ya. Mungkin sahabat-sahabat saya ketika studi S1 ya Mbak Ayu ya. Jadi mereka yang banyak menginspirasi saya untuk berhikmat dalam dunia literasi. Oke, jadi Bapak ini sudah mulai fokus di literasi sejak S1 ya? Atau bahkan sebelum itu? Mungkin sebelum itu ya, cuman memang mendapat titik kematangan itu terutama ketika studi S1. Oke, ada keresahan ya Pak ya? Betul. Ada keresahan, itulah yang kemudian membuat aktivis gitu kan, jadi berjuang gitu. Yang keempat, berbicara tentang keresahan tadi, apa keresahan terbesar ya Pak Hutri ketika melihat generasi muda saat ini? Kalau melihat generasi muda tentu terpapar teknologi informasi yang cukup luar biasa, tetapi mereka tidak terliterasi dirinya ya, mentalitas dirinya, kepribadian, sehingga mereka menjadi korban sebenarnya. Sehingga banyak menjadi korban berita hoax dan macam-macam itu, sampai menjadi korban. Tentu Mbak Ayu ingat awal-awal Facebook itu booming di Indonesia, banyak remaja perempuan yang menjadi korban trafficking ya. Oke, kekerasan bebas gender online ya Pak ya. Jadi sekarang kekerasan itu bukan hanya terjadi gitu ya, terjadi secara fisik, tapi karena adanya teknologi, difasilitasi teknologi, akhirnya kekerasan itu bisa beralih ke dunia maya ya. Terakhir, pertanyaan cepatnya adalah buku atau gadget Pak? Buku. Oke. Ini ada sejarah panjang. Sejarah panjang lagi. Jadi, nanti kita bahas ya. Ya, oke. Terkait dengan pertanyaan itu sebenarnya. Jadi saya dulu saya bersumpah tidak akan memakai gadget Android itu. Waduh. Sampai kapanpun sebelum handphone saya yang jadul itu rusak gitu. Pada akhirnya kemudian istri saya yang tidak
tidak sabar. Tidak Akhirnya tega gitu, Pak, ya. handphone Android saya pertama itu dibelikan istri. Oke. Jadi Pak Putri pernah bersumpah tidak akan menggunakan HP Android gitu Betul. ya. Sebelum handphone yang jadul itu rusak. Oke, sebelum Karena handphone yang jadul itu saya tidak mau rusak. diperbudak oleh Itu teknologi. saking cintanya dengan buku? Pertama itu ya, spend saya untuk membeli buku tentu lebih banyak ketimbang untuk mengupdate teknologi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya memang tidak mau diperbudak oleh teknologi. Jadi selama itu teknologi masih bisa kita pakai, maka itu kita maksimalkan. Yang penting adalah fungsinya, bukan gengsinya gitu. Oke, fungsi bukan gengsi. Bukan Ini gengsi. quotes ya, nanti bisa ditambahkan ini. Oke Pak, lanjut setelah kita tadi pertanyaan-pertanyaan singkat dan santai, ini masuk kepada yang agak serius gitu. Ya. Yang agak seriusnya adalah di masa pandemi saat ini Pak ya. Kita tahu bahwa dunia pendidikan kita ini diterjang oleh badai pandemi, kemudian semua pihak harus bekerja keras untuk membenahi ya pendidikan kita, jangan sampai kemudian kita terjadi istilahnya adalah lost generation ya, atau generasi yang itu tidak matang secara nilai, secara value dalam pendidikan, tetapi ya hanya mengikuti seremonial aja pendidikannya gitu. Nah, melihat fenomena ini Pak, bagaimana pandangan Bapak gitu? Oke. Terkait dengan tema ya, ini saya sangat terinspirasi dengan tema ini, literasi akar rumput ya. Jadi literasi akar rumput itu sebenarnya sebelum kita berbicara pandemi di masa pandemi, jadi kita tarik ke akar dulu tentang literasi akar rumput. Jadi manusia itu berbicara tentang literasi itu sebenarnya sebuah keniscayaan, Mbak Ayu. Sebuah keniscayaan. Jadi faktor utama yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah akal dan pikiran, dan itu kemudian meniscayakan literasi. Misalkan Mbak Ayu kalau belajar tentang sejarah peradaban manusia prasejarah yang praaksara itu, Nirlaika itu, manusia itu meliterasi dirinya kemudian sehingga menyudahi kehidupan mereka yang food and gathering atau nomaden berpindah-pindah tempat. Jadi peradaban manusia itu membentang itu sebenarnya sejarah literasi itu. Jadi bagaimana mereka yang awalnya kemudian di era prasejarah itu mulai zaman zaman batu ya, kemudian zaman logam itu, kemudian pada akhirnya mereka harus meliterasi dirinya gitu ya. Tidak mungkin mereka akan food gathering terus, tetapi pada saatnya dia harus menetap, bercocok tanam, dan disitulah kemudian kebudayaan baru itu terproduksi. Nah itu sebenarnya akar rumput jauh sebelum ribuan tahun sebelum kita berbicara era pandemi, bahwa literasi itu menjadi keniscayaan, apalagi kemudian di masa pandemi. Gitu. Berarti tadi ya literasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, bagi lagi nih melihat sekarang ya Pak ya, katanya minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali ya. Itu sebelum pandemi aja sudah rendah, apalagi pandemi saat ini ya, apalagi belum lagi kena paparan teknologi tadi Bapak bilang. Wah, itu rintangannya sangat besar sekali nih sebagai penggiat literasi nih Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan gitu kan di masa pandemi ini untuk terus menggiatkan literasi? Gini Mbak Ayu ya, jadi memang berbicara tentang indeks minat baca dan indeks literasi Indonesia itu memang tantangan yang luar biasa, dan ini saya pikir bukan menjadi persoalan dunia pendidikan atau pemerintah saja ya, tapi ini persoalan kita bersama. Karena berbicara tentang literasi itu berbicara membangun sebuah sistem, membangun sebuah budaya yang itu tentu tidak mampu diselesaikan secara normatif itu. Jadi misalkan mungkin beberapa tahun yang lalu saya sempat berkeliling di beberapa negara di Eropa Barat itu sistem dan budaya bacanya itu cukup luar biasa. Jadi sistem yang mengkonstruk orang itu kemudian lebih banyak membaca daripada bercakap-cakap gitu. Jadi misalkan budaya tanya di sana itu ketika misalkan tersesat, belum familiar itu ada GPS waktu itu di stasiun train gitu itu disediakan map gitu ya, map gratis itu berbentuk kertas begitu, yang itu mengharuskan orang untuk membaca itu. Jadi sistem yang mengkonstruk kemudian orang di negara maju itu untuk membaca. Nah berikutnya baru berbicara tentang stok bahan bacaan. Nah di Indonesia seringkali saya bergelut di dunia literasi ini mungkin kurang lebih 10 tahun terakhir ya, itu membangun jejaring sampai di tingkat nasional. Seringkali kita terjebak di dalam isu, di dalam aktivitas, di dalam kesibukan untuk mengumpulkan teks gitu. Disebar gitu, dan seterusnya, padahal ya membangun sistem, membangun tradisi, membangun budaya, membangun struktur
itu lebih penting, itu lebih penting untuk diawali maksud saya, mungkin begitu Mbak Ayu. Oke, iya benar sih Pak. Jadi memang sistem itu memang harus mendukung ya Pak ya. Betul. Kita seringkali menyalahkan anak-anak gitu, anak-anak malas membaca dan lain sebagainya. Padahal kita juga harus ini ya introspeksi juga Betul. gitu. Apakah sistem atau lingkungan yang berada di sekitar anak-anak kita itu sudah mendukung gitu. Itulah kemudian yang mungkin menyebabkan adanya ketimpangan dunia pendidikan ya Pak ya. Ada yang mungkin aksesnya udah bagus ya jelas aja gitu karena anaknya pinter-pinter gitu. Iya. Nah bagaimana dengan orang-orang yang aksesnya itu kemudian terbatas gitu. Makanya ada orang-orang yang bergerak di akar rumput seperti Pak Hutri ini gitu. Nah dengar-dengar nih Pak Hutri punya sebuah perpustakaan mini ya, perpustakaan mini yang namanya Lensa tadi Pak ya. Itu di mana Pak? Itu posisinya di Kepanjen ya, Kepanjen menjadi ibu kota kabupaten sekarang. Jadi itu Kepanjen, Kabupaten Malang Kabupaten ya. Malang, jadi ibu kota kabupaten sekarang. Itu kan pusat pemerintahan di kabupaten kan ada di Kepanjen. Itu sebenarnya Mbak Ayu muncul dari keresahan ya, tadi Mbak Ayu itu ada keresahan, ada kegelisahan, katanya kan salah satu ciri akademis atau intelektual yang anti terhadap situasi yang stagnan itu kan dia terlalu gelisah gitu. Saya merasa gelisah ketika misalkan beraktivitas selama bertahun-tahun itu di perguruan tinggi, kemudian melihat realitas di kampung itu justru tidak tersentuh dunia literasi itu, sedangkan kemudian proses modernisasi, globalisasi itu sudah merambah wilayah-wilayah periferial ya, wilayah pinggiran. Nah, itu saya membayangkan bagaimana kemudian orang tua yang setiap hari bekerja sebagai petani kemudian dipaksa harus mengasuh anak-anak di usia milenial yang mereka harus memakai gadget, memakai komputer dan seterusnya. Sedangkan orang tuanya itu tidak teredukasi, tidak terliterasi dirinya itu. Terliterasi. Dan pemerintah mungkin selama ini kurang siap berikan konteks literasi itu kepada masyarakat. Ya memang sasaran utamanya di Pondok Sinau itu tetap anak-anak ya. Tetapi selama ini aktivitasnya menyasar mulai dari anak-anak prasekolah Mbak Ayu sampai dengan kelompok lansia, tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, itulah tadi yang kita sebut bahwa literasi tidak selamanya berhubungan dengan buku ya Pak. Bahkan istilah membaca saja itu tidak hanya buku yang bisa dibaca, bisa juga pengalaman ya kan, membaca pengalaman, membaca sebuah peristiwa atau fenomena. Nah itu yang istilahnya bisa untuk diterapkan ya di kalangan akar rumput di masyarakat pedesaan gitu ya. Jadi kita tidak benar-benar mendikte kamu harus baca ini gitu kan. Tapi kita belajar dulu nih bagaimana sih literasi yang benar gitu. Nah tadi berarti aktivitasnya di sana apa aja Pak di perpustakaan? Aktivitas utamanya itu saya bahasakan sebagai literasi tematik ya. Jadi literasi tematik itu kita klaster itu, tematik itu kita klaster. Untuk anak-anak prasekolah, kemudian untuk anak-anak yang usia mungkin SD sampai SMP itu lebih banyak kepada literasi klasik ya, baca, tulis, menghitung, mewarna, kemudian sama penguatan karakter. Nah untuk konteks yang mereka yang remaja itu lebih banyak untuk mengekspresikan kreativitas mereka, potensi mereka, sumber daya yang mereka miliki. Kemudian kelompok ibu-ibu, kelompok perempuan, ada ibu-ibu betul, juga ya, Pak. itu lebih banyak juga yang kita akomodir untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, gitu ya, termasuk waktu itu sempat di Pondok Sinau itu mewakili Provinsi Jatim, Mbak Ayu, mewakili Provinsi Jawa Timur untuk lomba di tingkat nasional itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pondok Sinau menjadi host waktu itu. Keren banget, Anda juga sangat fokus di situ. Ya, mewakili Jawa Timur waktu itu. Nah, itu pernah. Kemudian untuk bapak-bapak biasanya memang kita arahkan kepada bagaimana pola pengasuhan, kemudian sama isu-isu yang sesuai dengan apa namanya itu passion ya, misalkan yang petani mungkin kita sediakan waktu itu ya tidak hanya buku ya, tapi pelatihan bagaimana budidaya tanaman pangan dan seterusnya. Jadi bagaimana literasi itu di akar rumput itu betul-betul bukan menjadi barang yang eksklusif. Jadi istilah literasi saya sebenarnya sudah elit Mbak Ayu. Iya. Jadi betul mungkin sekali. Kalau Mbak Ayu, saya jadi ingat nih, dulu kita pernah mengundang beberapa komunitas dari pedesaan juga yang menggiatkan literasi di akar rumput. Mereka itu kayak tidak terima gitu. Apa sih kita harus berbicara tentang literasi dan lain sebagainya, sedangkan di akar rumput itu ya bukan seperti itu cara menanamkannya. Kita lebih kepada cara-cara yang mudah diterima bagi mereka dan menyesuaikan dengan kondisi mereka juga gitu. Jadi nggak perlu terlalu menggunakan istilah-istilah yang rumit, tetapi bisa itu salah satu kronologis kenapa kemudian
nama gerakan literasi saya itu saya namakan Pondok Sinau, Mbak Ayu. Jadi Pondok Sinau sesuatu yang mungkin membumi ya. Dan saya di Kabupaten Malang itu mencoba mendorong ke teman-teman pegiat itu untuk selain memproduksi bahan-bahan literasi, jadi pegiat itu bukan hanya sekedar menjaga perpustakaan begitu yang menyediakan buku teks kemudian disebar, tetapi mereka harus memproduksi karya-karya literasi. Selain itu mereka juga harus membranding atau membaca fenomena fakta sosial, kearifan lokal di sekitarnya itu, sehingga komunitas literasi di Malang Raya sebagai basis kota pendidikan di Indonesia itu memiliki tema. Jadi misalkan di satu kampung itu ada literasinya berbasis layanan terhadap anak-anak pekerja migran. Mungkin di satu titik ada literasi temanya itu adalah kampung tematik atau ekoturism. Jadi itu sudah mulai banyak ya di Malang. Iya, jadi saya dulu pernah membayangkan Kabupaten Malang atau Malang Raya itu menjadi kota atau kabupaten literasi nasional. Bukan dalam konteks sekedar banyak-banyakan buku teks, bukan, tetapi lebih banyak kepada bahwa kampung-kampung itu memiliki tema-tema untuk literasi sesuai dengan persoalan masyarakat di sekitarnya. Makanya kemudian ada sahabat saya yang di wilayah timur itu kan ada kampung literasi berbasis kelompok-kelompok sosial yang residu itu ya. Teman-teman yang di timur itu ada yang di sebelah selatan itu lebih banyak pekerja migran. Kemudian yang di wilayah Malang Barat itu mungkin berbicara wisata gitu ya. Kemudian yang di wilayah utara mungkin berbicara tentang bagaimana relasi antara literasi dengan konteks industri. Nah, itu. Iya, Pak. Berarti kalau tadi mendengar cerita dari Bapak nih, sebenarnya masih banyak ya Pak wilayah-wilayah yang itu mohon maaf kita katakan tertinggal gitu secara pendidikan gitu, termasuk juga akses untuk mendapatkan pendidikannya. Nah, kalau Bapak nih bisa memberikan semangat kepada teman-teman RBC ya di rumah ya, termasuk kegelisahan, menyalurkan kegelisahannya nih Pak, bisa disampaikan nih Pak. Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda gitu? Ya, saya banyak menginisiasi ya, termasuk waktu itu saya turun di wilayah Malang Selatan itu kampung pekerja migran, di mana mayoritas anak-anak usia sekolah itu diasuh oleh kakek dan neneknya. Karena jadi orang tuanya menjadi TKI, menjadi TKW. Nah, Mbak Ayu mungkin bisa membayangkan ya, wilayahnya di pelosok Malang Selatan diasuh oleh kakek nenek yang sangat tidak familiar dengan teknologi, dengan buku, dengan dunia kehidupan anak sekarang. Nah, maka di situ kemudian kita inisiasi, ada muncul komunitas-komunitas baca, kita bentuk kader gitu ya, kita support mahasiswa turun praktikum, turun KKN di sana, sehingga ada spirit baru. Ada spirit baru minimal untuk memutus mata rantai pengiriman tenaga tidak unskill ya, tidak memiliki skill ke luar negeri. Ada pemutusan mata rantai, dan itu harus diselesaikan di generasi berikutnya. Yang sudah terlanjur ya sudah, biar seperti itu, tetapi bagaimana kemudian misi kita jangan sampai itu terjadi pengulangan. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan sahabat-sahabat RBC ya. Jadi teman-teman yang ingin berhikmah di dunia literasi mungkin tidak perlu membayangkan sesuatu yang elit, yang daki-daki, yang besar, yang mewah, harus menyediakan rak buku yang sangat mahal misalkan, bukan gitu. Tapi sederhana saja gitu. Ada persoalan-persoalan sosial, budaya, ekonomi apa kemudian di wilayah saudara yang itu kemudian bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan literatif gitu. Oke, wah sangat menginspirasi sekali. Jadi banyak teman-teman lahan yang bisa kita garap ya sebagai kalangan muda nih. Apalagi kita ini kan punya akses ya. Katanya anak milenial sekarang punya privilege kita ini, punya privilege untuk belajar. Nah, kita gunakan kesempatan-kesempatan yang kita punya ya, kemampuan yang kita punya untuk disalurkan kepada yang lain. Karena tadi ya cerita Bapak bahwa di luar sana itu masih banyak nih yang membutuhkan kita gitu kan, membutuhkan kita sekedar untuk menceritakan aja gitu kan, gimana sih kondisi di kota misalnya, sehingga mereka punya semangat. Tapi sebenarnya orang-orang di akar rumput ini mereka semangatnya tinggi apa ya untuk belajar itu? Saya waktu itu juga agak khawatir ya Mbak Ayu ya. Jadi ketika di kampung itu saya bangun ya bentuknya perpustakaan begitu, walaupun saya desain dengan gazebo begitu. Apakah kemudian anak-anak berminat itu? Ternyata minat mereka luar biasa. Jadi ada sesuatu yang baru di tengah kehidupan sosial mereka, ada sesuatu yang baru. Dan memang selama ini kita desain kurikulum di Taman Baca yang saya kelola itu adalah kurikulum yang menyajikan sajian-sajian atau menu-menu yang tidak mereka dapatkan di kurikulum sekolah gitu. Jadi misalkan ada pelajaran komputer, best practice untuk kepentingan mereka ya, misalkan membuat jadwal
pelajaran atau apa yang untuk pembangunan kebutuhan mereka sehari-hari, kemudian kita datangkan beberapa native untuk European class itu yang mereka belajar tentang sejarah Eropa dan seterusnya, ada sesuatu yang baru. Dari situlah kemudian mereka berminat sekali untuk bergelut di dalam dunia literasi. Jadi makanya memang kita jangan melulu kemudian berbicara tentang teks tapi penting ya, itu literasi klasik, literasi dasar, literasi yang fundamental. Tetapi tuntutan sekarang literasi tidak hanya itu, karena kalau hanya itu perpustakaan dimanapun akan ditinggal, karena sekarang sudah berbicara digitalisasi dan seterusnya, dan itu keniscayaan ya di era revolusi 4.0 hari ini. Iya. Oke, sudah clear ya tentang di akar rumput. Nah, tadi Pak Putri juga menyampaikan bahwa budaya digital ya, datanya teknologi ini sebenarnya bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja, tetapi juga di pedesaan sudah mulai ya Pak, yang masuk itu yang namanya handphone, gadget dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang ketika peningkatan atau kemajuan teknologi ya, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu juga menjadi hal yang fatal ya Pak ya. Makanya literasi digital itu juga menjadi hal yang penting. Nah, itu literasi digital itu apakah sudah sampai Pak kira-kira di kalangan akar rumput? Ini bangsa kita ini dituntut melakukan sebuah akselerasi yang begitu luar biasa ya. Mungkin generasinya Mbak Ayu belum mengalami ya, mungkin generasi saya mengalami itu, bagaimana mengalami lompatan minimal teknologi. Kita sekolah itu mulai mengakses CD kepingan itu, kemudian sampai flash disk, sebelum flash disk yang 512 GB itu, kemudian sampai hard disk eksternal macam-macam itu. Begitupun juga dengan laptop itu. Nah, Mbak Ayu bisa bayangkan bangsa kita ini mengalami akselerasi yang luar biasa gitu. Orang belum tentu kemudian waktu itu familiar dengan Friendster gitu ya, akun Friendster, atau mungkin kalau gadget itu waktu itu sebelum Android itu apa Mbak Ayu waktu itu? Sebelum Android itu setelah HP manual itu kan ada fase lagi HP apa itu waktu itu yang begitu populer, BBM dan seterusnya. Itu orang mungkin nggak mengalami itu langsung lompat gitu, tiba-tiba langsung Android gitu, dan seterusnya dengan berbagai macam fitur yang harus disesuaikan. Nah, makanya di situ akhirnya terjadi semacam kayak apa yang disebut Alvin Toffler sebagai cultural shock gitu loh ya, sebagai kegagalan, bukan kegagapan ya terhadap fenomena, terhadap peradaban baru, perubahan yang terjadi itu. Sehingga ini ada beberapa data yang saya kutip ya. Spend untuk orang Indonesia membaca dan mengoperasikan gadget itu satu hari sekitar 9 jam. 9 jam, sedangkan kepemilikan buku itu 1:sekian orang itu hanya memiliki satu buku dalam waktu span 1 tahun. Bandingkan dengan negara-negara seperti yang di Asia saja, misalkan antara Cina, Korea, Jepang itu lebih dari 20 buku per orang per tahun. Jadi rata-rata mereka mengkonsumsi buku baru itu per bulan itu minimal 1 sampai 2 buku. Itu sudah menjadi budaya atau memang itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kultur ya bagi mereka itu ya, jadi kebutuhan itu ya Mbak Ayu ya. Nah di kita itu literasi klasik itu tidak didapatkan, tidak diraih, tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Tiba-tiba mereka langsung melakukan lompatan jauh, tiba-tiba langsung berhadapan head to head dengan teknologi itu. Gitu loh, makanya kemudian tadi saya katakan di awal, negara-negara barat yang sebelum era teknologi itu begitu luar biasa terliterasi secara klasik, maka cultural shock-nya mungkin tidak begitu luar biasa, dan peradaban begitu masuk budaya gadget itu, makanya kemudian masalah berita hoax itu di Indonesia tidak akan pernah selesai. Karena dengan kapasitas dan intelektualitas yang terbatas, dia harus mengoperasikan gadget yang terhubung dengan dunia global gitu loh Mbak Ayu bisa bayangkan gitu ya. Jadi orang yang setiap hari beraktivitas di desa tiba-tiba menggunakan smartphone, yang ya, di situ ada fitur-fitur yang bisa mengakses informasi global. Anda bisa bayangkan betapa shock itu mereka. Mungkin begitu Mbak Ayu. Jadi kemudian ada dua masalah besar ya kalau kita ngomongin teknologi dan juga literasi ya Pak, yaitu yang pertama tadi hoax ya, dan juga yang sering disoroti adalah netizen Indonesia yang tidak beradab nih. Itu kan juga salah satu salah satu akibat dari tidak adanya literasi yang baik ya Pak. Akhirnya ngomong pun sembarangan ya kan, ngetik
seadanya, seapa yang dipikirkan langsung diketik aja. Itu bahaya banget sih, sampai beberapa kali banyak Pak netizen Indonesia itu yang menyerang artis-artis di luar negeri gitu kan, di report akunnya sampai diblokir dan lain sebagainya. Itu sangat ekstrim sekali ya masyarakat Indonesia ini. Itu memang gini Mbak Ayu, jadi ini sudah bukan menjadi rahasia ya, saya pikir Mbak Ayu sangat familiar dan teman-teman sahabat televisi sangat familiar. Jadi budaya cakap masyarakat Indonesia itu lebih luar biasa dibanding budaya baca. Oke. Jadi budaya bertutur, budaya lisan itu begitu luar biasa itu ya, minimal di dalam cerita sinetron, kemudian pagi-pagi ada berita-berita tentang kehidupan para entertain, itu kan sebenarnya mentradisikan budaya cakap, budaya ngerasanin, budaya gibah, dan itu terawat bertahun-tahun ya, dan itu terawat bertahun-tahun, yang waktu itu belum disupport dengan teknologi, dengan medsos, tapi begitu ditambah dengan medsos, berbagai macam pilihan sekarang medsos, maka budaya gibah tadi itu ya itu kemudian berpindah gitu ya, dari ruang yang klasik kita memperbincangkan konten entertain itu di televisi, kemudian beralih ke dunia media sosial, dan itu berakibat fatal karena ada undang-undang ITE dan seterusnya. Itu yang saya katakan memang resiko cultural shock ketika masyarakat itu secara mental, secara intelektual tidak terliterasi secara klasik, secara teks gitu, langsung melakukan lompatan yang begitu luar biasa di dalam peradaban. Betul itu. Nah ini yang perlu dipahami. Budaya cakap itu baik ya, budaya tutur itu baik selama itu positif dan diimbangi dengan budaya baca, budaya tulis yang bagus. Jadi kan itu berdampingan Mbak. Iya. Jadi penulis yang bagus itu kan pasti dia juga pembaca yang bagus gitu. Makanya pembicara yang bagus ya, budaya cakap yang bagus yang berkualitas itu, maka dia harus diimbangi juga dengan budaya baca dan budaya tulis. Itu pasti antara baca, tulis, dan bercakap itu satu rangkaian itu. Ya minimal sederhana saja, bagaimana saya dengan Mbak Ayu hari ini bisa mengisi konten podcast hari ini kalau tidak ada stock of knowledge misalkan hari ini untuk bercakap, terus apa yang kita bicarakan. Makanya kemudian kita membaca, kemudian menulis. Dan kenapa saya inisiasi perpustakaan itu Mbak Ayu? Jadi itu juga ada sejarahnya gitu ya. Sejarahnya itu saya sebenarnya agak bosan dalam mendorong waktu itu misalkan dengan menulis gitu, dengan membaca. Di masa S1 kan tentu idealisme kita dalam membaca buku teks itu kan luar biasa ya. Saya membaca buku-buku Indo itu sudah hampir tamat lah saya pikir waktu itu ya. Kemudian saya juga penulis Mbak Ayu, saya menulis ratusan artikel di media massa sejak mahasiswa. Saya dulu juga lolos BKM, saya juga lolos PIMNAS waktu itu. Dan waktu itu kemudian saya berpikir setelah lulus itu, saya ini sudah membaca buku-buku, kemudian saya juga sudah menulis, tetapi perubahan ini belum tercipta. Dan kemudian banyak perubahannya baru sampai untuk diri sendiri Pak? Untuk diri sendiri yang terliterasi. Nah kemudian banyak doktrin-doktrin yang masuk ke saya, bahwa perubahan itu bukan hadiah dari penguasa, bukan hadiah dari Tuhan, tapi hadiah itu harus direbut dan diwujudkan. Makanya kemudian saya berpikir perubahan ini tidak akan muncul, tidak akan terwujud kalau saya hanya membaca dan menulis. Maka saya harus menjadi agen perubahan itu. Nah, kira-kira itu yang disebut teman-teman mahasiswa ketika waktu ospek itu agent of change. Nah, itu bukan sekedar wacana, bukan sekedar jargon, Pak. Ya betul banget ya. Jadi memang sebenarnya butuh proses ya Pak ya, proses yang panjang. Tetapi kalau kita tidak mau berproses mulai dari sekarang ya, kapan kita akan mewujudkannya? Mungkin sekarang kita masih bingung apa yang bisa kita lakukan. Nah bisa dicontoh Pak Hutri ini, dilihat aja di sekitarnya ya Pak, keresahan yang apa sih yang perlu kita bantu gitu kan. Meskipun itu adalah hal-hal yang sederhana ya Pak ya, nggak perlu yang terlalu besar. Tetapi memang semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil gitu, tapi menyasar tepat sasaran. Oke, wah sudah banyak sekali ya Pak tadi apa yang kita bicarakan, mulai dari yang elit sampai yang grassroots ada semua. Nah terakhir nih dari Bapak ya Pak Hutri, apa sih Pak kedepannya, harapan ke depan kalau bisa meneropong jauh ke depan ini, apa yang ada di kepala Bapak gitu? Nah saya memang ke depan ya tentu predikat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang literasinya rendah itu kalau bisa dipangkas ya, dipupus. Bahkan saya pernah berimajinasi begini Mbak Ayu, jadi ibarat kita lihat jam dinding itu putarnya aja 12 angka itu ya. Kapan kemudian kalau angka itu kita ganti dengan negara ya, kita ganti dengan negara, misalkan angka 1 itu US, angka kedua itu Euro, angka ketiga misalkan Jepang, Korea dan seterusnya.
Nah, kita taruh di angka itu salah satunya adalah Indonesia. Nah, kapan kemudian arah jarum yang pendek maupun jarum yang panjang itu menuju ke Indonesia ya? Sejajar lurus gitu ya. Indonesia artinya apa? Indonesia menjadi barometer peradaban dunia, itu tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga fashion, juga teknologi. Disitulah kemudian momentum kita untuk menunjukkan bahwa bangsa ini sebenarnya yang tidak sepenuhnya salah sesuai dengan predikat selama ini, bahwa kita tidak terliterasi. Sebagai contoh gini Mbak, ini sederhana aja. Ketika kita sekolah mungkin sebelum ditambah dengan beberapa yang baru itu ya, dulu kan ada 5 keajaiban dunia ya, ya Mbak ya, 5 keajaiban dunia itu. Dan yang di Eropa itu ada 3, dan alhamdulillah saya sudah pernah kesana semua itu ya. Jadi Colosseum, Menara Pisa di Florence, kemudian sama Eiffel di Paris, itu saya sudah kesana semua. Dan salah satunya dari 5 itu kan tentu Candi Borobudur. Dari 3 yang pernah saya kunjungi di Eropa itu, saya pikir dari nilai artistiknya ya, dari apa itu namanya, tingkat kesulitan, kemudian tingkat karya yang begitu luar biasa, itu saya pikir bangsa kita punya kecerdasan. Itu Candi Borobudur itu sebagai pertanda di masa lampau bahwa bangsa Nusantara itu bukan bangsa yang tidak terliterasi sebenarnya. Mereka terliterasi, cuman kemudian di peradaban berikutnya mungkin ini tidak dirawat dengan baik. Utamanya kalau Mbak Ayu membaca sejarah di masa kolonialisme misalkan ya, memang kesempatan untuk belajar di masa penjajahan Belanda itu kan memang terbatas ya, hanya untuk mereka yang ningrat. Makanya kita bisa lihat misalkan era Kartini itu kenapa bisa baca dan mendirikan sekolah rakyat dan literasi akar rumput. Era Kartini di Jepara itu ya karena dia bangsawan, dia ningrat. Karena dia ningrat ya. Di fase ratusan tahun ketika dijajah beberapa negara Eropa, itulah kemudian kemampuan literasi bangsa Nusantara ini sepertinya kemudian ditumpulkan. Nah, ini berakibat sampai dengan hari ini. Dan kalau kita hitung masa kemerdekaan dengan masa penjajahan, kita kan baru seberapa persennya dibandingkan dengan masa penjajahan yang lebih lama ketimbang masa kemerdekaan yang baru mungkin belum 80 tahun. Jadi ya ini mungkin saya pikir efek dari era kolonialisme, utamanya Eropa Barat yang bukan Inggris, yang kemudian tidak menempatkan konteks literasi bangsa jajahan ini sebagai sesuatu yang penting dibandingkan mereka yang kolonialis Inggris ya, misalkan beberapa Malaysia, mungkin Singapura dan beberapa yang lain, mungkin literasinya lebih bagus gitu. Karena mereka juga mencerdaskan masyarakatnya, tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alamnya, tapi kalau memang Belanda memang problemnya salah satunya adalah konteks literasi masyarakat. Memang banyak faktor yang mempengaruhi ya, termasuk juga sejarah di belakangnya gitu kan. Tetapi lagi-lagi yang bisa menjawab pertanyaan kapan itu adalah diri kita teman-teman ya. Generasi muda yang saat ini sedang berproses, nah itu kita yang bisa menjawab pertanyaan kapan itu akan terwujud gitu kan. Terima kasih Pak Hutri, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Dan saya juga mau sedikit mempromosikan nih, saat ini kita berada di RBC Institut Amalik Fajar ya, tepatnya di daerah Rumah Permata Jingga. Nah di sini teman-teman bisa datang kemari karena ini adalah public library ya, bebas untuk teman-teman datang, kita berdiskusi, dan kita juga punya komunitas yang bergerak di wilayah literasi. Nah kita mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kita untuk bareng-bareng berjuang nih ya Pak Hutri ya. Nah ini ada kafe juga teman-teman di RBC Institute, jadi silahkan datang kemari karena ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Wah sudah banyak sekali ya Pak tadi apa yang kita bicarakan, mulai dari yang elit sampai yang grassroots ada semua. Nah terakhir nih dari Bapak ya Pak Hutri, apa sih Pak kedepannya, harapan ke depan kalau bisa meneropong jauh ke depan ini, apa yang ada di kepala Bapak gitu? Nah saya memang ke depan ya tentu predikat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang literasinya rendah itu kalau bisa dipangkas ya, dipupus. Bahkan saya pernah berimajinasi begini Mbak Ayu, jadi ibarat kita lihat jam dinding itu putarnya aja 12 angka itu ya. Kapan kemudian kalau angka itu kita ganti dengan negara ya, kita ganti dengan negara, misalkan angka 1 itu US, angka kedua itu Euro, angka ketiga misalkan Jepang, Korea dan seterusnya. Nah kita taruh di angka itu salah satunya adalah Indonesia. Nah kapan kemudian arah
arah jarum yang pendek maupun jarum yang panjang itu menuju ke Indonesia ya. Sejajar lurus gitu ya. Indonesia artinya apa? Indonesia menjadi barometer peradaban dunia, itu tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga fashion, juga teknologi. Disitulah kemudian momentum kita untuk menunjukkan bahwa bangsa ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah sesuai dengan predikat selama ini bahwa kita tidak terliterasi. Sebagai contoh gini Mbak, ini sederhana aja. Ketika kita sekolah mungkin sebelum ditambah dengan beberapa yang baru itu ya, dulu kan ada 5 keajaiban dunia ya, ya Mbak ya. 5 keajaiban dunia itu, dan yang di Eropa itu ada 3, dan alhamdulillah saya sudah pernah kesana semua itu ya. Jadi Colosseum, Menara Pisa di Florence, kemudian sama Eiffel di Paris, itu saya sudah kesana semua. Dan salah satunya dari 5 itu kan tentu Candi Borobudur. Iya. Dari 3 yang pernah saya kunjungi di Eropa itu, saya pikir dari nilai artistiknya ya, dari apa itu namanya, tingkat kesulitan, kemudian tingkat karya yang begitu luar biasa, itu saya pikir bangsa kita punya kecerdasan itu. Candi Borobudur itu sebagai pertanda di masa lampau bahwa bangsa Nusantara itu bukan bangsa yang tidak terliterasi sebenarnya. Mereka terliterasi, cuman kemudian di peradaban berikutnya mungkin ini tidak dirawat dengan baik. Utamanya kalau Mbak Ayu membaca sejarah di masa kolonialisme misalkan ya, memang kesempatan untuk belajar di masa penjajahan Belanda itu kan memang terbatas ya, hanya untuk mereka yang ningrat. Makanya kita bisa lihat misalkan era Kartini itu kenapa bisa baca dan mendirikan sekolah rakyat dan literasi akar rumput. Era Kartini di Jepara itu ya karena dia bangsawan, dia ningrat. Karena dia ningratnya di fase ratusan tahun ketika dijajah beberapa negara Eropa, itulah kemudian kemampuan literasi bangsa Nusantara ini sepertinya kemudian ditumpulkan. Nah, ini berakibat sampai dengan hari ini. Dan kalau kita hitung masa kemerdekaan dengan masa penjajahan, kita kan baru seberapa persennya dibandingkan dengan masa penjajahan yang lebih lama ketimbang masa kemerdekaan yang baru mungkin belum 80 tahun. Jadi ya ini mungkin saya pikir efek dari era kolonialisme, utamanya Eropa Barat yang bukan Inggris, yang kemudian tidak menempatkan konteks literasi bangsa jajahan ini sebagai sesuatu yang penting dibandingkan mereka yang kolonialis Inggris ya, misalkan beberapa Malaysia, mungkin Singapura dan beberapa yang lain, mungkin literasinya lebih bagus gitu loh. Karena mereka juga mencerdaskan masyarakatnya, tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alamnya, tapi kalau memang Belanda memang problemnya salah satunya adalah konteks literasi masyarakat. Memang banyak faktor yang mempengaruhi ya, termasuk juga sejarah di belakangnya gitu kan. Tetapi lagi-lagi yang bisa menjawab pertanyaan kapan itu adalah diri kita teman-teman ya. Generasi muda yang saat ini sedang berproses, nah itu kita yang bisa menjawab pertanyaan kapan itu akan terwujud gitu kan. Terima kasih Pak Hutri, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan, dan saya juga mau sedikit mempromosikan nih. Saat ini kita berada di RBC Institut Amalik Fajar ya, tepatnya di daerah Rumah Permata Jingga. Nah, di sini teman-teman bisa datang kemari karena ini adalah public library ya. Bebas untuk teman-teman datang, kita berdiskusi, dan kita juga punya komunitas yang bergerak di wilayah literasi. Nah, kita mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kita untuk bareng-bareng berjuang nih ya Pak Hutri ya. Nah ini ada kafe juga teman-teman di RBC Institute, jadi silahkan datang kemari karena ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Terima kasih kepada Pak Hutri, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pastinya bukan